Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Haris Budiman, STB 4019, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan paparan tentang mencari peran Asia di bidang teori kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang dapat mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi perilaku dan pekerjaan orang lain menuju tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang manajer untuk mendorong orang yang dipimpin untuk bekerja dengan percaya diri dan semangat. Oleh karena itu, salah satunya tujuan dari kepemimpinan yaitu menjadi sarana untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui kepemimpinan, setiap individu dapat memperhatikan cara seseorang pemimpin untuk mewujudkan tujuan atau keinginannya. Dengan begitu, kepemimpinan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan tersebut. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator untuk menentukan semua aspek di dalam sebuah organisasi, cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, serta tempat mengerjakan perintah harus diperhatikan agar setiap keputusan dapat berjalan efektif. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi tentang kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan lokal Asia. Pada dasarnya, kepemimpinan di wilayah Asia tumbuh dengan latar belakang agama, kepercayaan, dan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat lokal. Secara khusus, kepemimpinan di masyarakat Asia berkaitan erat dengan budaya lokal masyarakat. Artinya, kriteria kepemimpinan efektif diukur sejauh mana pemimpin mampu mempertahankan dan melaksanakan budaya lokal. Pemimpin dalam budaya Jawa yang dapat diterima oleh masyarakat adalah mereka yang menjadi panutan masyarakat atau dianggap mampu melindungi dan mengayomi kepentingan harmonisasi serta kerukunan. Stabilitas kehidupan melalui nilai kerukunan dan harmoni menjadi jiwa masyarakat lokal Asia. Sisi lain, dari menciptakan kerukunan adalah masyarakat mengerti dan paham adanya hierarki sosial yang dapat menentukan peran sosial mereka di masyarakat. Ini merupakan implikasi proses kepemimpinan masyarakat lokal Asia. Mereka sebagai laki-laki lebih pantas mengayomi dan melindungi masyarakat ketimbang mereka dari kelompok perempuan. Selanjutnya, kepemimpinan Barat. Organisasi ada sebagai kumpulan video individu yang sepakat bergabung dan mengupayakan pencapaian tujuan masing-masing melalui pencapaian tujuan organisasi. Profil organisasi pada konteks ini adalah organisasi yang bersaing, mendapatkan sumber daya langka dan penting untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri melalui kompetisi. Kumpulan individu dalam organisasi tersebut diatur secara formal dan hierarki. Peran individu dalam organisasi juga diatur secara formal. Pemimpin dianggap berhasil jika organisasi yang dipimpin memiliki jangkauan operasi dan sumber daya yang tersebar luas. Di satu sisi, hal ini untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi. Di sisi lain, sebagai bentuk jaminan efisiensi pengelolaan organisasi dan bentuk hegemoni pengaruh kepemimpinan. Bentuk organisasi perusahaan seperti multinasional corporation merupakan wajah konkret hegemoni pengaruh Barat. Kemudian, demi efisiensi, paham globalisasi atau pasar globalisasi mendorong mengkondisikan pasar dan organisasi yang terstandarisasi, homogeni, dan identik. Selanjutnya, kritik globalisasi teori kepemimpinan Barat mengabaikan kepemimpinan atas budaya. Hal ini menunjukkan kelangkaan penelitian kepemimpinan di luar wilayah-wilayah tersebut. Secara tidak langsung, generalisasi hasil penelitian kepemimpinan tersebut di atas terbawah hanya di lingkungan yang telah disebutkan yang di atas. Atas keterbatasan ini, Hofstede menggarisbawahi bahwa teori manajemen yang dipelajari merupakan manifestasi kultur Amerika. Kehadiran pemimpin di lingkungan individualistik menekan unsur legalitas dan formalitas. Hal ini penting agar kepemimpinan dapat efektif dijalankan. Di sisi lain, di lingkungan individualistik mengakomodasi pengikut untuk mempengaruhi kepemimpinan yang ada. Secara umum, posisi sejajar antara pemimpin dan pengikut relatif ada dipelihara. Sedangkan di lingkungan kolektif, kepemimpinan paternalistik lebih diarahkan untuk menerima pengikutnya. Hubungan antara pemimpin dan para pengikutnya seperti hubungan antara bapak dan anak-anaknya. Kepemimpinan efektif situasional, kepemimpinan lintas budaya. Keberhasilan pemimpin
tidak disebabkan oleh penggunaan teori kepemimpinan Barat, tetapi harus memperhatikan model interaksi pemimpin dan pengikutnya yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Pada konteks ini, progres kepemimpinan butuh peran tiga elemen, yaitu pemimpin, pengikut, dan lingkungan situasional. Gaya kepemimpinan ditentukan oleh karakteristik pengikut dan lingkungan. Hal ini dikenal dengan pendekatan situasional. Teori tersebut eksis dalam lingkungan organisasi ketika keunikan individu dan perbedaan struktur tugas mendorong pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan supaya efektivitas kepemimpinannya dapat berjalan balik. Kunci pendekatan situasional yaitu mengakui adanya dinamika, kompleksitas, dan variasi situasi atau lingkungan yang memerlukan pendekatan kepemimpinan yang berbeda-beda. Keunikan lingkungan masyarakat lokal Asia memerlukan tipe kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan tersebut, tidak semata-mata mengadopsi kepemimpinan Barat. Selanjutnya, eksistensi teori kepemimpinan, yaitu teori berbasis pengetahuan. Dalam teori ini, individu memperoleh pengetahuan melalui pengujian teori yang berlaku untuk kondisi yang berbeda. Tercapainya generalisasi melalui pengujian teori menjadi indikator bahwa individu telah mendapatkan pengetahuan dengan metode benar. Pendekatan ini mengakibatkan keberadaan teori bersifat universal sesuai tujuan. Pendekatan ini menekan pengaruh budaya di masyarakat, menentukan bagaimana pengetahuan diperoleh, diterima, dan dipertahankan. Kebenaran pengetahuan atau teori diperoleh melalui serangkaian pengujian melalui metode-metode ilmiah yang rinci dan konsisten. Model modernisasi juga berarti bahwa metode instrumen memperoleh pengetahuan mengadopsi cara masyarakat Barat. Dan selanjutnya, eksistensi teori kepemimpinan. Eksistensi teori kepemimpinan dapat dipengaruhi oleh perspektif teoritikal tentang sensitivitas teori terhadap keadaan suatu negara atau region. Ada dua perspektif sensitivitas teori atau atas keunikan suatu negara, yaitu low context perspective dan high context perspective. Tiap negara memiliki karakteristik yang sama. Sebagai sebuah mesin, tiap negara sama tidak mempunyai keunikan. Masing-masing negara berjalan dengan mekanisme yang sama dan tujuan yang sama. Sebagai sebuah fungsi mesin, negara dalam mengembangkan keilmuan secara berorientasi pada ilmu-ilmu yang menekankan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, trade-off antara mencari derajat generasibilitas dan kesesuaian dengan konteks. Apakah teori berlaku universal? Elaborasi dan diskusi eksistensi teori kepemimpinan Barat dan Asia telah dipaparkan di atas. Kita melihat beberapa besar eksistensi teori kepemimpinan Barat dan Asia mempengaruhi masyarakat modern Asia. Teori kepemimpinan lokal Asia tidak mampu sepenuhnya berperan dalam kehidupan masyarakat modern Asia. Paham modernitas dan ideologi globalisasi menyebabkan teori kepemimpinan Barat eksis mempengaruhi dinamika kehidupan modern masyarakat Asia. Kembali pada pertanyaan mendasar di awal, yaitu di mana peran Asia di dalam teori kepemimpinan. Elaborasi selanjutnya diharapkan dapat menemukan jawaban tersebut dan memberikan harapan bagaimana kita memandang teori-teori yang telah mempengaruhi hidup kita. Kultur lingkungan mulai mempengaruhi pembentukan pengetahuan yang baru. Kesimpulan dari paparan ini dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan teori kepemimpinan Asia yang lebih konseptual untuk aplikasi di masa sekarang, sehingga peranan teori kepemimpinan Asia tetap mempunyai eksistensi konkret dan berkiprah untuk membangun masyarakat modern Asia yang tetap mempertahankan nilai-nilai luhur Asia. Baiklah, sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.